Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sony Hadismi dengan NPM A1E191012. Dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Setiawan. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saya, yaitu bab 11, pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor et al., sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa, tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosioekonomi, bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Menurut Supardi, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan, visi, misi sekolah secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya itu, menurut Martimore, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. 1. Sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. 2. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan para pelajar dan staf. 3. Kepemimpinan karakteristik sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang kuat. 4. Penghargaan bagi guru-guru dan staf serta siswa yang berprestasi. 5. Pendelegasian wewenang yang jelas. 6. Dukungan masyarakat sekitar. 7. Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. 8. Sekolah mempunyai pokok sistem yang tersendiri. 9. Pelajar diberi tanggung jawab. Dan 10. Guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12. Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Materi selanjutnya itu, dalam proses standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, standar isi. Kedua, proses pembelajaran. Ketiga, kompetisi. Keempat, kelulusan. Dan kelima, standar pendidik dan kependidikan. Selanjutnya, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan terakhir penilaian. Yang model sekolah efektif, model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai capaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila tercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pembelajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Yang kedua yaitu model manajemen. Mutu total model manajemen. Mutu total mengaplikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan konstitusi internal maupun eksternal sekolah maupun dalam lingkungan yang berubah. 3. Model proses berdasarkan model proses. Sebuah sekolah efektif sekitarnya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Yang selanjutnya, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. School review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan.
Yang ke B, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang C, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagai mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Yang D, quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Baiklah, itu sekian materi dari saya. Sampai ketemu lagi di bab-bab selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.